Halo semuanya. Halo semuanya. Halo juga. Ya, nggak kembali lagi sih. Ya, Perdana, selamat perdana. datang di podcast perdana kami. Oke. Dengan gua Juel Dengan Gue Bimo. dan gue Wiwit. Ya. Jadi hari ini sebenarnya kita tuh mau podcast, cuman bukan bahas yang mainstream kayak Agak beda ya. Iya, bukan Agak bukan lain. bahas percintaan, Bukan bola, horor. iya, horor, tapi lebih pelajaran Iya. gitu. Karena keharusan. Lebih juga kayak mengangkat budaya sebenarnya ya. Bener. Kenapa sih yang mau kita bahas nih? Tentang apa gitu? Sebenarnya yang mau kita bahas tuh tentang interaksi Oh. ini sih antar etnik gitu. Beberapa provinsi Iya, Indonesia. beberapa provinsi di Indonesia. Nah, Kayak contohnya Kayak apa ya? Kayak di Sumeneb, kayak di Pekanbaru, di Kalimantan. Iya benar. Nah, sebagai informasi banget nih, kita nih ngebedah kasus ini dari buku ini. Nah, dengan judul Interaksi Antar Etnik di Beberapa Provinsi di Indonesia. Nah, sebagai informasi lagi, ini buku ini dibuat tahun 1989, maaf guys. Nah, di buku ini ngegambarin situasi pada kala itu ya, dimana tuh Indonesia tuh lagi bener-bener mau melakukan pembauran gitu. di wilayah yang majemuk Iya, pastinya. karena ada beberapa permasalahan dengan warga negara Indonesia keturunan orang asing. Dengan minoritasnya kayak misalkan orang Cina, Iya. orang Arab. Iya, jadi ada beberapa latarnya kenapa mereka tuh bisa didiskriminasi. Iya, jadi kalau dulu nih ada sebutan. Kalau untuk keturunan asing disebutnya non pribumi. Kalau kita disebutnya pribumi kan kayak diskriminasi banget istilahnya. Jadi mulai dihilangin nih. Sekarang kan kita udah nggak pakai kan? Iya. Gitu. Jadi lebih kayak kita makanya orang blasteran ya. Lu blasteran bro, kayak gitu kan. Bilangnya gitu pasti. Begitulah. Kayak kita mulai ke konflik pertama aja kali ya. Kayak Joel bisa jelasin kali ya? Ya, jadi sebenarnya konflik pertama itu yang mau dibahas itu sebenarnya ada di ini sih di Pulau Kalimantan ya. Nah, Di benar. tempatnya di Pulau Kalimantan ya, Bimo. Betul, Kalimantan Barat. Konfliknya itu sebenarnya tuh antara penduduk itu contohnya dari berbagai ras sih contohnya. Kayak ada Melayu, Chinese, Madura. Madura. Iya. Nah, tiga ini nih sebenarnya yang pengen kita bahas. Gitu. Hmm. Karena mungkin apa ya yang paling mencolok gitu. Kayak banyak mungkin ya di sana ya. Benar. Iya. Nah, di sana tuh di Kalimantan tuh yang gue baca dari buku yang ini, Iya. nih buku yang ini, kalau misalnya orang Chinese di sana, ras Chinese lebih tepatnya dianggap manipulatif gitu, sama orang-orang Madura. asal sana Ah. dari ya asal sana dan ras Madura, ras Melayu gitu. Terus dianggapnya tuh kayak kaum elit, terus Iya. serakah, Yang gue gitu. yang gue baca juga yang ada mungkin dulu tuh parah banget sampai orang suku-suku Chinese, etnis Chinese itu dianggap setengah setan dia bukan manusia gitu. Nah, sampai gua baca di sini saking parahnya nih orang Madura mengujarkan kebencian mereka dengan buang hajat di depan Bener. rumah. Bener. Dan kayak anak-anak kecilnya itu nyambut-nyambutin sayurannya. Kayak nggak ini aja nggak sih, kayak nggak etis aja ya. Iya. Maksudnya kayak buang, mohon maaf, kayak apa, hadas besar Iya. ya, air besar itu di depan rumah orang gitu. Apalagi dia tahu kalau yang punya rumah itu orang Chinese gitu. Iya. Kayak sengaja aja. Karena perspektifnya mereka sendiri. Nah, itu kan POV-nya orang Madura. Pindah ya ke POV-nya orang Chinese sendiri. Orang Chinese sendiri, POV-nya orang Chinese itu sebenarnya apa ya, kayak mereka tuh sebenarnya mungkin dari orang Chinese sendiri itu mereka tuh pendatang. Kalau bisa kita bilang tuh sebenarnya pendatang ya, Bebe. Iya. Karena kita asli kan bukan orang Chinese dong, orang Indonesia asli. Ya. Tapi kita sendiri mungkin campur-campur ya. Ya, gue sih enggak. Iya. Nggak tahu kalian. Kira campur Jepang Iya. Semua ini kan kayak sebatas prasangka doang kan. Iya, sama benar. Orang-orang ini. Karena Iya. itu juga mungkin saat itu kurang tahu cara menghadapi pendatang gitu kan. Iya, benar banget. Jadi zaman dulu kan untuk sekarang kan kita udah mulai udah mulai ya ada informasi pendidikan Ya, kayak benar. seperti itu. Ya, dan asal kalian tahu dan kalian yang nonton tahu ya, bahwa apa perang ini tuh dibawa sampai ke jalur perdagangan gitu. Iya. Sampai jauh banget gitu loh, cuy, kayak apa perdagangan gitu. Dan apa mereka tuh damainya agak mulai damai karena adanya politik gitu. Iya. Ada politik gitu, diadain politik, makanya kenapa orang Mas Chinese, Madura gitu, dan
Melayu bisa damai, ada damaian karena ada politik, karena kan politik itu harus satu kan, kalau nggak kan pecah belah dong. Maksud dari politik ini apa kayak? Jadi kayak gitu. awalnya kan mereka tuh ya mau berdagang gitu kan, jadi kayak mau menempatkan posisi paling tinggi nih awalnya, tapi nih mereka Kayak tuh berlomba-lomba merasa ya, kurang gitu. dapat- Jadi kayak mereka mikir kayaknya gue harus masuk politik deh biar gue bisa dapat kekuasaan tertinggi. Nah, tapi karena mereka berkecimpung di politik, yang politik tuh dilihat banget sama pemerintah dulu, yang dimana tuh nggak ada suku, nggak ada apa sih agama yang dilihat gitu. Jadi tuh mereka mau nggak mau tiba-tiba berbaur. Mereka jadi memikirkan lebih ke individunya dia. Kayak ada misalkan ada organisasi, terus misalkan ada misalnya etnis, mereka nggak mau tuh Mau nggak mau berbaur ya. Sama. Iya gitu. satu organisasi itu. Nah, jadi itulah yang nggak sengaja bikin integrasi. Lebih ini nggak sih, lebih mereka tuh berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuasaan. Iya benar. Ya. Jadi kayak gitu. Nah, mau nambahin juga nih, kan tadi Joel bilang orang Chinese kan, nah, gue mau ngomong POV orang Madura. Di POV orang Chinese, orang Madura ini dianggap apa? Coba. Baik, Salah. Penipu. kenapa bisa bilang gitu? Karena katanya mereka sering ditipu kalau misalnya lagi beli Oh, barang-barang. ya, barang-barang, terus kasar, nggak sopan, Ya kan mungkin tukang maling gitu-gitu. kasar orang Madura tuh mungkin dari logatnya emang dari dasarnya begitu. Iya, tapi apalagi karena perspektif orang Madura ke orang Chinese yang sampai buang hajat itu bikin makin ibarat kata gue udah sudah nama lu tapi lu gak pernah kejahatan ke gue, dan gue kayak iya bener. Oh iya bener nih yang Iya, gue padahal duga nggak kayak gitu kan, selama karena ini. kesalahpahaman aja sebenarnya. Nah kan di antara mereka berdua ini ada etnis Melayu. Nah, etnis Melayu nih, etnis Melayu sebenarnya kayak disegani sih. Di sini orang Chinese segan, orang Madura segan. Tapi sebenarnya etnis Melayu ini sendiri kesel sama dua-duanya. Kenapa tuh? Karena Kok bisa kesel? iya, soalnya dia orang etnis Melayu kan kebanyakan orang Islam ya. Nah, dia melihat Madura itu sebagai orang Islam yang gagal gitu. Iya, karena orang kan Madura meskipun Islam dia tahu carok nggak? Enggak. Yang mereka tuh melakukan bela diri kalau harga dia itu direndahkan, bertarung. Kayak protek lah ya. Iya, tahu nggak sih pakai senjata tajam gitu, bisa pakai sabit. Lewang gitu. Carok. Celurit. Enggak, jadi Parang. enggak, pokoknya dia Perang sarung. kalau misalnya Yang di ada dalam itu yang gini. Jabit sarung pakai Yang gini. enggak, itu pakai sabit. sarung. Ya sabit itu celurit tuh. Iya. Ya kan tadi gue bilang Iya, iya, celurit. iya. Iya. Ya kayak gitu pokoknya. Kalau masa orang Islam kayak gitu, menurut orang Melayu nih. Nah, kalau ke Chinese sendiri, orang Melayu ke Chinese itu menganggap mereka serakah. Jadi sebenarnya mereka berdagang nih, ya kan? Tapi orang Chinese cuma kasih jatah sedikit. Semuanya dikuasain sama dia. Mungkin itu alasan kenapa mereka perangnya tuh sampai dibawa ke dunia Iya. perdagangan. Perang dingin, lebih Ya, ke perang perang dingin. dingin. Nah, tapi orang Melayu ini nggak memperlihatkan kesalahan mereka gitu. Jadi di depan mereka kan iya. Tapi ketika diwawancarain sama ini, mereka ngaku kalau mereka sebenarnya kesel banget gitu. Saya tuh kayak mau ngusir tapi gimana. Tapi karena sering berjalan waktu, mereka mulai mikir kayaknya kita harus ke politik biar bisa menguasai. Tapi karena itu sebenarnya jadi berbaur gitu. Jadi kayak udah mulai mereda konfliknya. Gitu sebenarnya sih. Lanjut ke Itu ya guys. iya. Jadi lanjut ke Gitu ya, capek aus nih belum puasa aus. lanjut ke permasalahan kedua di Pulau Sumatera. Nah, wait. Kan kita udah ke Sumatera nih. Nah, menurut lu di Sumatera nih konfliknya apa aja? Oke, jadi di sini nih nggak terlalu kelihatan ya. Nggak terlalu kelihatan nih Bim. Jadi ini antara suku Minangkabau, etnis Minangkabau dengan lagi-lagi etnis Chinese. Iya. Dan lagi-lagi Chinese Dapat dan kita Chinese. lihat dulu. Karena gini. Ada, silakan Joel. Mungkin gini, orang pribumi ya Pada zaman dulu. pada zaman dulu, pada zaman dulu merasa bahwa orang Chinese ini datang dengan maksud yang nggak baik, ngerti? Bukan untuk kayak membaur gitu. Mungkin orang Chinese-nya kayak apa ya? Niat mereka tuh baik untuk datang ke sini, kayak cuma mau bukan numpang sih, lebih mau menepati kayak berbaur aja sama masyarakat. Cuman mungkin ada satu kesalahan yang merubah pola pikir orang pribumi terhadap orang Chinese itu berubah total. Apa tuh? Zone gitu ya. Iya, suzon yang tadi kayak apa konflik di Kalimantan, jadi kayak satu kesalahan merubah semuanya.
juga ya. Mungkin karena emang banyak orang Cina yang bermigrasi ke sini, jadi mereka yang kena targetnya itu. Iya. Kalau universitas lain kan ada, cuman nggak banyak. Iya. Ya, nah, balik lagi ke konfliknya nih guys. Jadi di sini nggak terlalu kelihatan di permukaannya, jadi kayak lebih kayak individu antar individu, keluarga dengan keluarga gitu kayak gitu. Nah, di sini diceritain di sini nih ditulis kalau orang Chinese itu, etnis Chinese itu full baik ke orang Minangkabau. Kayak mereka tuh kalau misalnya kerja bakti ikut, kalau ada sumbangan masyarakat tuh ikut. Tapi orang Minangkabau kan di depannya kayak, oh iya makasih, Baik, gitu. makasih ya. Setelah ditelusuri di sini nih, ternyata orang Minangkabau gak suka sama orang Chinese, gak suka. Kayak munafik lah ya. Nah, bermuka dua gitu. mereka tuh agak bermuka dua. Semuanya nggak kayak individu, tapi semuanya. Kebanyakan tuh dari mereka kalau misalnya nggak ada orang Chinese yang ngomongin. Nah, mereka bilang, mungkin aja kayak perspektif yang buruk gitu. iya, kayak nggak, mungkin aja kayak nggak apa-apa nih. Mereka so baik nih, paling mereka so baik, aslinya mereka peringanya jahat. Peringanya buruk. Ya suzon namanya. Iya gitu, mereka tuh mikir gitu. So baik aja biar nggak ditindas. Karena mungkin rasa ketakutan yang berlebihan. Iya, jadi kayak Iya. paling so baik dan nggak ditindas kayak gitu. Padahal enggak, di Geogra Cina kan mereka bener-bener kayak baik. Tapi gitu. Wit, sebelum kita lanjut nih, gue pengen nanya dulu sama lu. Ya, kayak. Menurut lu POV ya, POV menurut lu sudut pandang lu terhadap orang Chinese tuh gimana? Mulai dari Bimo dulu nih. Maksudnya kayak kalau gua kan gimana ya? Maksudnya ya gue sih fine aja gitu loh. Cuma juga. kalau misalnya memang rusuh ya gue baru masuk aja. Nah, Gue fine aja, tapi kalau misalkan mereka kayak keluarin tempat duduk itu, gue nggak nyalain dari ras mereka. Gue mikirnya mungkin orangnya emang kayak gitu aja, Iya. nggak berhubungan sama rasnya. iya, sama. Itu aja. Sama gue juga. Gue kalau misalnya ngeliat orang Chinese ya udah mereka sekedar individu gitu. Gue melihatnya sebagai individunya, bukan sebagai dia dari ras Chinese. Ya, dia dan rata-rata dari juga ras- nggak semua orang Chinese begitu. Kan? Iya, karena itu tergantung individunya sebenarnya kan perspektif gitu kan. Nah oke, jadi kayak kita lanjut aja. Dan gue nggak masalah sama orang Chinese yang katanya. Ya lu kan juga suka sama orang Chinese. Gue tahu itu. My time, oke. Terus lanjut terus kayak, nah ada kalanya nih mereka bertengkar. Iya. Karena orang Minangkabau kan nggak menunjukkan kebencian mereka langsung, jadi mereka nyari dalih Apa tuh? di perdagangan. Istilahnya gini, Dagang lagi. dagang, iya kan orang Chinese suka berdagang. Orang zaman dulu Ya suka kan, berdagang. kan Cina tuh, Cina bertoko. Satu cita tanpa toko, Yang Cina bertoko? Cito kali. Beda, tapi kan cerita apa tuh? Cina udah berapa? Kayaknya ini udah masuk ke. Iya. Oke. Kita lanjut aja ya. Lanjut, oke. Jadi kayak di sini nih, kalau misalnya ada kesalahpahaman di perdagangan ya, mereka tuh nggak segan buat kayak mukul gitu, berantem. Tapi dengan dalih perdagangan. Padahal di benaknya orang Kebencian aja sih. orang Minangkabau tuh kayak Kesel. dia mau nunjuk nih, tapi kapan ya waktu yang tepat? Nah, akhirnya ketemulah Udah dadain aja. momen perdagangan nih, ya ketemu di situ kan. Nah terus tapi ada kalanya orang Chinese kesel berapi-api. Tebak pas momen apa? Apa? Tebak. Oh, tahun 98 ya? Enggak, pas yang ini dong, di permasalahan Oh ini. ini kan sebenarnya PKI. Bukan. Nih, apa itu? pemilihan ketua Presiden. RT dan RW. Bu. Iya. Kok maksudnya gokil banget guys. Maksudnya sepele banget gitu loh. Enggak sepele bagi mereka, karena apa? Ya enggak buat kita sepele dong. Maksudnya Enggak kalau- sih. Enggak, jadi zaman dulu ini orang Minangkabau Lebay ini gitu. enggak ngebolehin yang namanya pemimpin itu bukan Ya, pribumi. di mana juga gitu sih ya. Kalau ada minoritas. Enggak sih. Iya enggak di Jakarta kan sempat ada gubernurnya ini ya. Yang apa? Di dulu ada. Oh ini Dulu ada ya. yang sempet masuk penjara. Juel, ya maaf bang. Oke. Sorry. Jadi kayak zaman dulu ini bener-bener kayak nggak ngebolehin banget yang namanya pemimpin itu ras bukan pribumi. Ya, oke. Nah sampai mereka tuh berantem rebutan apa sih omongan gitu, kayak saling melontarkan kata-kata jahat kayak gitu lah. Lagi panas-panasnya gitu. Jadi itu sebenarnya nggak resmi juga itu dari orang Minangkabau sendiri loh, kayak apa sih kalau bisa ada orang Chinese ikutan tuh pasti mereka nggak bakal kepilih. Tapi untuk pemerintah sendiri tuh kayak udah terserah, kalian tuh boleh gitu. Pemimpin Bebas tuh lah ya, boleh. bebas. Iya, tapi dari kita aja, misalnya masyarakat aja nggak ngebolehin gitu kan.
Nah, terus ada konflik batin nih dari orang Chinese sendiri. Mereka nih sempat nggak dibolehin berdagang ya, nggak dibolehin distribusi gitu-gitu karena banyak yang mantan anggota organisasi PKI. Oh, Nah, ini lu loh. tahu nggak sih latar belakang itu? Sebenarnya kenapa sih? Asik nih PKI. Coba. Dari gue bingung nih. Dari dua-duanya nggak apa-apa. Dulu dari dulu. Mau. Mungkin dulu ya, gue sorry aja gue kurang apa gue yang sana. Kalau menurut lu nanya apa sih sudut pandang gue tentang PKI? Iya, enggak tentang permasalahan Chinese kenapa bisa dibenci karena PKI ini? Kenapa gitu? Kalau setahu gue sih mungkin PKI kan itu komunis, ada hubungannya dengan Cina yang dulu Bener. komunis kan. Iya, di Cina setahu gue dulu komunis kan. Sampai sekarang iya, cuman Iya. cuman lebih kapitalis gitu. Pura-pura aja gitu. Pura-pura aja ya. Iya. Ya, maksudnya hubungan dengan PKI pun gimana ya? Susah juga sih jelasinnya kalau misalnya Chinese ada hubungan dengan PKI. Mau dibilang enggak tapi ada, mau dibilang ada tapi enggak juga. Gimana? Nggak semuanya Chinese Iya, kan nggak semuanya Chinese tuh komunis. Ada beberapa, cuma nggak semuanya. ya ada yang mungkin kayak apolitikal mungkin. Iya, benar. Kayak nggak mau ikutan lah, kayak gua I don't deal with it, kayak gua nggak. Tapi adalah yang bikin orang Chinese dibenci karena itu si organisasi itu ya. Oke. Nah, tapi konflik antara ketua RT RW yang perebutan itu tuh nggak berlangsung lama gitu. Bentar lah istilahnya. Karena sebenarnya nih etnik-etnik di Sumatera ini nih punya peran yang sendiri, fungsional mereka. Jadi ada ibu-ibu PKK itu kebanyakan dominasi sama ibu-ibu dari etnis Chinese. Mereka tuh menggerakkan ibu anggota-anggota PKK, terus sering buka acara di kelurahan gitu, jadi hidup lingkungannya. Nah gitulah, jadi dari ras Minangkabau, etnis Minangkabau kayak, oke, kita buka lagi persahabatan kita gitu, istilah gitu. Dan, tapi tetap aja konfliknya tetap di perdagangan. Nah, karena ada hal ini, pemerintah nih mengeluarkan surat Mendagri nomor 148 7622 Sospol tanggal 18 November 1980 kepada 16 provinsi daerah tingkat 1 termasuk Riau nih yang Sumatera Pekanbaru ini. Nah, jadi disuruh ada penyuluhan seminar gitu-gitu tentang pembauran. Jadi diharapkan mereka tuh bisa berbaur. Kayak gitu sebenarnya sih. Nah, sebenarnya emang nggak terlalu bikin pecah karena kan mereka tiba-tiba balik lagi ke semulanya dimana mereka punya fungsi masing-masing kan teknik fungsional. Nah, diperkuat sama yang tadi Mendagri tadi. Nah, ada di akhir-akhir laporan ini ada hasilnya kalau penyuluhan gitu tuh membuat pikiran mereka terbuka. Jadi mereka mulai berbaur. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Bimo. Jawa Jadi Timur. di Sumenep itu kan tepatnya di Madura. Kalau Kalau di di Jakarta Madura- Timur, Jawa Timur ya, di Pulau Madura. Sebenarnya konflik ini tuh ada sedikit unik ya. Soalnya ada orang Madura itu yang diskriminasinya secara agama, tapi ada juga secara etnis. Contohnya, pasti hubungannya Chinese aja. iya, contohnya ada orang Chinese yang beragama Islam. Muslim gitu ya. Ya, beragama Islam itu pasti nggak bakal separah dengan yang non Muslim didiskriminasikannya. Nah, FYI, dulu di orang Madura itu kan etnosentrismenya sangat kental di waktu itu kan. Tinggi lah ya. Jadi Tinggi mereka ya, menganggap iya benar. sukunya lebih Ya, tinggi. ada yang mereka tuh mau kerjasamanya berdagangnya sama yang bangsa mereka sendiri, suku-suku mereka. Sama orang Cina itu ya nggak mau gitu, nggak ada kerjasamanya. Sampai juga tuh ada juga nih seorang priayi yang merusakin usahanya orang Cina ini karena tuh anggapan priayi ini kan kayak ini ya dari agama dia kan. Agamanya orang Cina tuh kayak berdagang doang. Jadi guys, di halaman 173 ya ada. Terus jadi bisa mengancam kedudukan orang Islam gitu mungkin Ya. di mata kiai pria ini. Ya karena itu Nah juga maksudnya di Jawa Timur ini khususnya untuk ras Chinese ya, yang gue baca juga nih, katanya ini apa, orang Chinese tuh di
nggak disukai, dibenci gitu. Cuman ada perbedaannya. Chinese yang beragama Muslim disukai. Iya, kayak yang gue bilang tadi. Iya, gitu. Oh, jadi tapi ada nggak dimana mereka tuh nggak cuma sayang sama agama tapi kayak emang budaya gitu, kayak gue Madura lu bukan Madura, Ada kayak gitu. nah, contohnya gimana tuh dia? Jadi kayak oke, jadi kayak mungkin orang yang kerja sama gitu kali ya, maaf banget nih, mungkin Efek-efek kuasa kali ya. iya, Kuasa. oke, jadi kayak ini kali ya yang berdagang. Jadi gue sempat baca juga sih yang mungkin dulu bisa berdiri tegak kali ya biar kita ngomongnya enak. Sorry. Jadi kayak bikin apa sih, ada satu orang di mana mereka dia udah dia ada yang dua lagi nih, etnis Arab, Chinese, Madura, ya kan? Nah, Lagi. ada yang kerja sama orang Arab, Madura, sama Chinese. Dia bilang Arab ini keras, pribadinya keras. Kalau beri gaji itu sesuai gitu, nggak bakal dikasih bonus kayak gitu. Orang Chinese ini royal, dia ngasih bonus. Tapi di matanya yang kerja ini sok kaya. Jadi tetap aja dibenci orang Chinese. Iya. Nah, akhirnya dia bilang, ya udah saya mending kerja sama bangsa saya sendiri. Ngapain saya jadi budak bangsa asing? Padahal orang Chinese ini orang Indonesia. Kayak gitu. Saking dia anti banget, udah kayak, ogah gue kayak gitu. Nah, tapi ada yang benar-benar nggak mau nyentuh, nggak mau jadi bawahan orang Chinese. Misalnya kayak, gue anti banget sama dia. Pokoknya nggak mau. Enggak, gue sampai sekarang pun jujur ya guys, maksudnya gue sampai sekarang pun masih bingung gitu, karena kita udah berkembangnya zaman dan lain-lain. Cuma kenapa maksudnya sampai sekarang gue juga nggak ngerti maksudnya kenapa walaupun udah berkembangnya zaman gitu, kenapa masih ada aja, maksudnya spesial pun ada gitu, maksudnya yang harus sama orang Chinese itu apa ya? Maksudnya kenapa gitu orang membayangkan agama Chinese karena kan they don't do anything gitu. Ya diskriminasi yang dari awal itu kan mungkin ada yang Berefek kali ya. Ya, ke bawah sampai sekarang gitu. Dari kayak misalkan mungkin dari atasannya, kayak misalkan orang tuanya gitu diceritakan tentang ya orang-orang Chinese ke anak-anaknya. Jadi anak-anaknya kayak ngebawa view orang tuanya. Kalau kata gue juga ada tambahan karena segi fisiknya, dikatanya di mana mereka kan orang berkulit putih tapi matanya tuh sipil. Jadi tuh tahu nggak sih kalau misalnya kita rasis tuh kayak gini-gini. Itu sebenarnya nggak boleh banget ya guys, nggak boleh. Banyak kayak gitu. Nah, tapi ini ada lagi nih yang bikin deg gitu. Kenapa? Karena meskipun ada Chinese Islam, tapi mereka tuh tetap sensi aja gitu istilahnya. Tetap sensi karena gini nih, ada nih di kutipan sini ya. Nih, ada di sini kayak ada yang bilang kalau menurut saya, menurut Pak Hatas ada nih, Cina itu walaupun sudah beragama Islam, kelakuannya tetap syirik. Maksudnya ini nih maksudnya. Kalau ada orang-orang Madura yang berusaha untuk menjadi juragan ini hidung kayak ini, apalagi kalau bukan orang Duek asli, mereka berani untuk menaikkan harga belinya terhadap pencari ninir. Jadi kayak perspektif lagi, kayak prasangka lagi prasangka buruk gitu istilahnya. Tuh. Nah, tapi ada nih dari pada Chinese sendiri yang emang dia tuh mengaku kalau saya ini Indonesia, orang Indonesia. Bahkan juga toko-toko besar gitu yang berasa Chinese kan banyak. Jadi di sini ada dikatakan juga kalau ada namanya susah ya. Pokoknya ada orang Chinese yang bilang kalau saya ini sebenarnya tetap aja saya orang Indonesia. Anak-anak saya ini dinamakan sebagai orang Indonesia, tapi tetap mereka tidak boleh melupakan nenek moyangnya. Tapi tetap aja kita nih mau dianggap orang Indonesia gitu. Tuh. Asli. Jadi sebenarnya kayak lebih kayak kesalahpahamannya kan sebenarnya. Komunikasinya. Nah, ini nih yang bikin konflik, disintegrasi karena komunikasi. Iya, kurang komunikasi jelek gitu. Salah komunikasi sih. Kalau menurut tuh gimana nih menanggapi
tadi kasus-kasus tadi nih? Nah, kalau menurut gue sih sayang aja ya, dulu di zaman dulu itu kita masih ada prasangka-prasangka, kita belum tahu cara menghadapi masalah apa perbedaan. masyarakat yang majemuk kayak gitu. Sayang aja ya, tapi untungnya buat sekarang ya udah mulai ada perubahan. Iya. Kata gue gitu. Oh ini juga tadi yang permasalahan tadi konflik tadi itu diselesaikan bukan turun tangan dari pemerintah bukan, tapi mereka apa? Menikah. Jadi kita Tiba-tiba banyak yang menikah gitu. Ya, karena mungkin saking takutnya kali ya. Enggak, kan awalnya kayak mereka tuh musuhan, tapi lama-lama tuh mereka jadi nikah gitu loh. Orang Arab menikah ya, dengan orang cinta Madura. mengalahkan semuanya. Cinta itu penting guys. Cinta itu penting. Cinta Mereka mengalahkan- fall in love gitu kan. Jadi mereka yang berbaur tuh gara-gara itu dan mulai damai. Mungkin emang etnosentrisnya sedikit-sedikit tuh susah hilang, tapi mereka tuh udah mulai berbaur di sini di buku ini tuh. Dan banyak perkawinan antara Arab dengan Madura, Arab dengan Chinese ya, Cina dengan Madura gitu. Oke, gitu aja. Nah, kayak sebenarnya buku ini nih dilaporkan nih dibuat sama tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menolong WNI keturunan asing, terutama orang Chinese karena dampak yang mereka dapatkan setelah peristiwa PKI. Jadi dikeluarkan untuk permohonan ke pemerintah agar orang-orang Chinese di daerah ini mendapat perlindungan, kayak gitu ya. Banyak data yang menunjukkan kalau orang Chinese sering ditindas gitu, jadi mereka turun tangan langsung. Nah, Bapak Parsudi Suparlan, oke, berharap kalau pemerintah nantinya kedepannya lebih tegas buat menghukum siapa aja yang diskriminasi gitu-gitu loh. Dan ya berharap lebih banyak penyuluhan buat warga Indonesia. Kalau kita ini satu Indonesia, meskipun ada keturunan asing yang enggak juga, kita tetap aja Indonesia gitu, biar lebih mengikat antar suku-suku di NKRI. Nah, ya. Oke, Bapak Parsudi, kita di sini Terima kasih, mempersembahkan, makasih. Makasih, Mbak. Ya. Sekarang mungkin kalau Bapak masih ada mungkin bisa melihat Kita kalau juga Indonesia mulai toleransi ya, kita mulai toleransi. Mungkin aja di sini ada yang keturunan asing tapi kita Kerja berkenan. udah sia-sia, Pak. Nggak sia-sia Bapak permohonan Bapak diwujudkan sama pemerintah sekarang, dimana kalau ada unsur salah langsung diproses. Ya. Oke. Oke, kayak that's all ya untuk Pembahasan pembahasan podcast podcast ini. ini. Ya, jadi Ada pesan moralnya? pesan moralnya love each other. Iya, benar. Dan apa ya? Say no to Other. racism ya. Say Iya, no to racism. identitas sosial gitu mungkin emang diperlukan tapi jangan sampai etnosentris. Kan kita Jangan juga dibawa bineka tunggal sebagai ika kan. diskriminasi. Iya. Jangan menganggap diri kita tuh lebih hebat. Karena kita semua hebat, semuanya hebat. Jangan lebih hebat dari kita semuanya hebat. Joel hebat, Bimo hebat, gue hebat. Asli. Enggak kita. Kan etnosentrisme. Ya guys, bercanda. Bercanda guys. Oke. Ya, mungkin that's all pembahasan kali ini. Kurang lebih mohon maaf ya. Kalau misalnya gua ada Iya. kepleset atau misalnya Kalau salah, ada yang atau- salah, jangan Iya, diapa-apain. karena sekali lagi ini buku Kita hanya tahun bisa 1989 ya, dimana lagi panas-panasnya mungkin. Oke, ya. Oke. Karena kamera yang sudah tidak terkondisikan, udah overheat juga ya. Dan kita tetap Kita lanjutkan. tetap melanjutkan. Ya, Let's terpaksa go. takut rusak jadinya kita udah nanya. Aja. Sampai nanti guys. Mana itu El? Iya. Gua Juel, Gue Bimo ya. Dan gue Bibit. kita bertiga pamit Undur diri. Dah. keren, gua ntar gua Juel tuh.